Yo guys, halo semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga klik tombol like di bawah ini jika kalian suka dengan video ini. Tinggalkan komentar positif kalian pada kolom komentar di bawah. Oh ya, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian semua agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Oke. Langsung aja kita lanjut ke videonya. Ya, halo semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya mau bercerita yang berbau mistis. Jadi cerita ini bisa dibilang ya mistis atau bisa juga dibilang sebuah cerita legenda yang berawal dari sebuah broadcast yang beredar di negara Portugal. Jadi ceritanya itu ada sebuah broadcast yang tersebar tepatnya pada tahun 2003 di negara Portugal. Dan isi pesan dari broadcast tersebut menyeratkan bahwa pesan ini dibuat oleh atau berasal dari seorang wanita yang bernama Teresa Fildago. Jadi seperti ini bunyi broadcastnya, teman-teman. Maafkan aku harus memberikan ini kepadamu sekarang. Jika kamu sudah membaca pesan ini, maka kamu tidak akan bisa berhenti membaca. Halo, namaku Teresa Fidalgo. Aku meninggal 27 tahun yang lalu. Jika kamu tidak mengirimkan pesan ini ke 20 temanmu, aku akan tidur di sebelahmu selamanya. Jika kamu tidak percaya denganku, maka carilah aku, Teresa Fidalgo. Jadi, kirimlah ini ke 20 temanmu. Ada seorang gadis yang mengabaikan pesan ini, dan ibunya meninggal 20 hari kemudian. Tidak boleh mengirim kembali. Temukan dan carilah soal aku. Nah, jadi itu dia isi dari broadcast yang tersebar di negara Portugal, tepatnya tahun 2003. Cuman banyak yang gak percaya atau menganggap bahwa isi dari broadcast itu hanya sebuah guyonan mungkin ya. Makanya broadcast tersebut akhirnya tenggelam dan gak muncul lagi. Namun pada tahun 2019 lalu, broadcast tersebut kembali naik dan viral di media sosial. Karena usut punya usut, ternyata ada sebuah kisah nyata yang terjadi di balik broadcast tersebut. Jadi kisahnya seperti ini, teman-teman. Ada 3 serangkai teman. Yang pertama bernama David, yang kedua bernama Tiago, dan yang ketiga bernama Thalia. Jadi mereka ini sedang dalam perjalanan menggunakan mobil. Mereka berkeliling-keliling di dekat kota Sintra. Kota Sintra itu di negara Portugal. Mereka berkeliling-keliling di suatu malam untuk mencari lokasi yang katanya ingin digunakan untuk lokasi syuting. Jadi di ceritanya ini si David ini merupakan dia seorang movie maker. Ya, dia seorang pembuat film amatir pada saat itu. Jadi di setiap perjalanan dia selalu membawa kamera, dan kamera itu selalu dinyalain, entah nyorot ke Tiago, ke Thalia, atau kemana saja yang bisa direkam, dia rekam pada saat itu. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya dari kisah ini, kenapa mereka bertiga ini cari lokasi syutingnya pada malam hari. Jadi ceritanya menurut si David ini memang mau membuat suatu film yang berjudul Virus, dan dia memerlukan suatu lokasi yang benar-benar sepi, horor, berbau-bau horor gitulah. Karena memang di beberapa part film yang mau dibuat si David ini memang ada beberapa adegan itu yang diambilnya pada malam hari dengan kondisi yang horor, teman-teman. Menurut cerita ini mereka berkeliling-keliling di suatu malam itu, tepatnya pada tanggal 13 Juli tahun 2003, dan mereka berkeliling di pinggiran kota Sintra. Namun gak ada tempat yang menurut mereka cocok untuk dijadikan lokasi syuting. Mereka memutuskan, ayo kita pulang aja gitu ya, nanti bisa dilanjutkan besok atau kapan gitu. Dan saat perjalanan pulang, mereka melihat seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan di suatu tempat yang gelap, teman-teman. Jadi awalnya mereka juga bertanya-tanya gitu kan, ngapain sih ada perempuan yang berdiri di pinggir jalan di tengah-tengah malam gini, terus di tempat yang gelap lagi. Tapi mungkin karena mereka niatnya baik, mereka menganggap kalau mungkin perempuan itu butuh pertolongan, atau mungkin perempuan itu butuh tumpangan gimana lah ya kan. Karena niatnya baik, mereka akhirnya memutuskan untuk singgah.
Dan saat wanita itu hendak masuk ke mobil, dengan wajah kaku gitu, dia bertanya, bolehkah aku menumpang di mobilmu? Dan karena niat mereka bertiga ini baik, ya tentu saja si wanita itu dibolehkan untuk masuk ke mobil. Dan saat wanita itu sudah masuk ke mobil, seketika suasana dalam mobil itu sepi, teman-teman. Dan kalau dilihat-lihat penampilan atau wajah si wanita ini benar-benar kaku. Jadi dia lempeng aja gitu ngelihat ke depan tanpa ekspresi, tanpa banyak omong, atau ditanya juga kadang dia jawabnya ya seadanya aja gitu. Dengan pandangan kosongnya dia cuma melihat ke depan doang, teman-teman. Jadi karena mungkin si Tiago ini yang ngendarain mobil merasa sepi gitu kan dalam mobil. Jadi untuk mencairkan situasi atau biar nggak sepi gitu, dia bertanya ke perempuan ini, boleh tahu nggak siapa namamu gitu. Terus si perempuan ini menjawab, namanya itu Teresa, teman-teman. Dan semenjak wanita ini yang bernama Teresa ini sudah menjawab pertanyaan dari Tiago, dia nggak ngomong apa-apa sama sekali lagi. Dia benar-benar diam aja, dia melihat ke depan dengan pandangan kosong. Terus si Tiana yang duduk di sebelah Tiago itu ngomong ke si David kalau tolong kameranya dimatiin aja dulu, mungkin si Teresa ini malu atau gimana gitu kan sama kameranya. Tapi si David ini karena dia memang suka merekam gitu kan, merekam segala situasi atau segala kejadian, bahkan dalam perjalanan dia selalu merekam. Jadi dia cuman ngomong ke si Tiana, oh ya, ini kameranya udah aku matiin kok, tenang aja. Padahal kameranya nggak dimatiin, malah tetap menyorot ke si perempuan ini. Lanjut cerita, teman-teman. Setelah mobil berjalan beberapa kilometer, si Tania sama si Tiago ini kayak penasaran aja gitu kan sama si Teresa. Mereka bertanya, emangnya Teresa ini mau kemana gitu. Dan si Teresa ini pun menjawab, enggak kok, saya cuma mau ke depan gitu. Itu kata si Teresa. Jadi karena si Teresa ini benar-benar susah diajak ngobrol, si Tania mungkin berpikir kalau si Teresa ini mungkin hanya kecapean atau mungkin haus gitu kan. Jadi si Tania ini nawarin, Teresa nih ada minum mau nggak gitu kan. Tapi si Teresa cuman gimana ya, sambil nunduk gitu, cuman jawab kayak sambil nunduk gitu, teman-teman. Dia susah banget gitu diajak ngobrol. Dan lanjut cerita, setelah mobil sudah jauh berjalan beberapa kilometer, mobil ini sampai di suatu tempat yang benar-benar sunyi, benar-benar gelap gitu kan. Dan si Tiago yang sedang mengendarai mobil ini bertanya ke si Teresa, emang kamu dari mana? Dia bertanya asal si Teresa ini dari mana gitu kan. Dan si Teresa ini pun menjawab. Terus si Teresa bilang gini, kamu tahu nggak? Terus si Teresa ini sambil nunjuk ke suatu spot di depan itu, dia sambil nunjuk, kamu tahu nggak di situ ada satu spot di situ, tahu nggak? Si Teresanya bilang gitu. Yang mereka bertiga otomatis langsung fokus ke depan gitu kan, melihat satu titik yang ditunjuk oleh si Teresa tadi. Dan mereka bertiga ini menjawab, oh iya lihat, kenapa gitu. Dan si Teresa ini kembali melanjutkan omongannya kalau iya di situ tempat aku dulu kecelakaan dan aku meninggal di situ. Wah, setelah mendengar itu, situasi mereka bertiga dalam mobil tentunya langsung shock gitu kan, mendengar kalau si Teresa itu pernah kecelakaan dan meninggal di situ gitu kan. Seketika Teresa noleh ke si David, dengan kebetulan si David lagi nyorot mukanya si Teresa ini kan. Pas ke si David, terus mukanya benar-benar berubah. Jadi kayak apa ya, kayak mukanya itu benar-benar retak-retak berurat gitulah, teman-teman kan. Si Teresa langsung teriak, dan seketika satu mobil itu kaget. Si Tiago yang kondisinya lagi nyetir mobil seketika langsung nginjak gas dan banting setir karena kaget, dan mobil mereka kebalik, teman-teman. Kecelakaan di tempat yang sama yang ditunjuk oleh si Teresa Vildago tadi. Nah, setelah kecelakaan itu, jadi si Tiago dan si Tania yang duduk di depan itu, mereka berdua ini meninggal di tempat, teman-teman.
Yang lolos dari mereka bertiga itu cuma si David, karena kebetulan si David ini posisinya duduk di belakang yang posisinya lagi ngerekam tadi. Lanjut cerita teman-teman, karena menurut kisahnya ini cuman si David yang lolos, jadi si David akhirnya langsung ke polisi melaporkan kejadian tersebut dan polisi langsung menginvestigasi ke lokasi kejadian. Dari hasil investigasi, polisi sempat bertanya ke si David gimana kronologi kejadiannya, dan si David menceritakan semua yang terjadi sebelum mereka mengalami kecelakaan itu. Dan setelah polisi menelusuri, memang ada daftar nama Teresa Fildago yang pernah mengalami kecelakaan di lokasi yang sama, teman-teman. Jadi menurut data yang ditemukan polisi itu memang ada nama Teresa Fildago yang pernah mengalami kecelakaan di tempat yang sama pada tahun 1983. Dan si Teresa yang mengalami kecelakaan itu meninggal di tempat juga, teman-teman. Jadi memang benar ya teman-teman yang dikatakan si Teresa sebelum mereka semua ini mengalami kecelakaan. Teresa mengatakan bahwa dulu aku kecelakaan di situ dan meninggal di situ. Lanjut cerita teman-teman. Jadi setelah kejadian itu, orang-orang hanya menganggap bahwa itu cerita hoax atau kisah itu hanya cerita buatan orang saja gitu kan. Cuman cerita ini memang berasal dari si korban itu sendiri yang bernama David, seorang kameramen itu yang berhasil lolos dari kecelakaan itu. Dan si David ini memang sudah mengadukan semuanya ke polisi. Jadi ya nggak mungkin kalau si David ini bohong, pasti bakal ketahuan sama si polisi kan. Dan menurut data si polisi ini memang benar kalau pernah ada kecelakaan di tempat yang sama yang memakan korban bernama Teresa Fildago. Dan si Teresa Fildago ini memang meninggal di tempat di lokasi yang sama, teman-teman. Jadi ya kalaupun si David ini bohong, pasti bakal ketahuan sama si polisinya. Tapi saya sendiri juga nggak bisa membuat kalian semua percaya atau gimana tentang kisah ini. Jadi lebih lengkapnya pada akhir video ini saya akan tunjukkan video lengkapnya, video full dari kamera si David yang terus merekam kejadian tersebut. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri menurut teman-teman apakah kisah dari Teresa Fildago ini benar-benar nyata atau gimana. Teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Dan ini dia video lengkapnya. Pá, eu tenho a sensação que já passaste por aqui, meu. Quem é que tu... Eu tenho quase a certeza, percebes? Quem é que te manda... Quem é que te manda a ti acreditar em bruxas, oh, Tânia, pelo amor de Deus? Eu até nem acredito nessas merdas, desculpa lá. Então qual é o stress? Olha, não sei, acho que vocês Oh, vi começaram uma mais a história- ficar com essas oh, histórias. calma. Eu tenho telemóvel e tenho guita no telemóvel, Ouvi uma portanto posso história- chamar... esta história é muito- Então, mas está ali alguém, meu. Vê lá, Olha a minha vizinha, meu. Epá, não- vizinha. Estou a gozar, Não estou a brinques. gozar, estou a gozar. Pá, se que vai a essa parar, rapariga? ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tá Tiago. bem, ela está aqui sozinha, não. Epá, e o que é que eu é um tenho a bocado ver com estranho, isso? ok. Opa, ouve lá. Para, deixa vir, sabes lá que... pode ser jeitosa. Não sei porquê. Deixa andar. Boa noite. Olá, Boa noite. para onde é que vais? Onde é que vais? Está bem, pode vir? Pode, O carro é teu? Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok, Vamos. então vai. O que é que estás aqui a fazer a estas horas, pá? O que estás aqui a fazer a estas horas? Já, ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera ou aqui. Diga lá isso. Está melhor desligar esta merda. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Pá, David, Desliga lá isso. Final do- mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Quero ficar. Bom, estou a tentar perceber o que é que se passa. Tem razão. Diz-me lá o que é que esta veja é assim tão... O quê? Estão a ver ali? Sim.
de Afonso. Foi ali que eu tive um acidente e morri.